Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di minggu ini. Kita boleh menikmati kasih sayang Tuhan lewat berkat-berkat-Nya sehingga kita ada di Senin pagi ini. Mari kita yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk melakukan apa yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa saudaraku, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami agungkan dan kami permuliakan. Kami datang menyatakan syukur kami oleh karena kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan atas kami. Berkenan Tuhan kami yang bersyukur atas kebaikan-Mu ini, kembali Engkau anugerahkan firman-Mu untuk menjadi kekayaan rohani bagi kami, semakin setia dan taat kepadamu, dan tetap mengakui Engkau, ya Yesus, sebagai Allah yang hidup dan menjadi juru selamat bagi kami. Berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga 28. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, bukti kebenaran Yesus. Saudaraku, menarik kalau kita berbicara tentang Yesus sebagai Allah yang kita imani, yang kita percaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa menarik saudaraku? Karena tidak sedikit kemudian ada banyak orang yang menginterpretasikan Yesus dalam ukuran mereka dengan menggunakan kekuatan intelektual mereka. Artinya saudaraku, mereka memahami firman Allah ini secara hurufiah, secara letter-letter, tidak dalam pendekatan atau kekuatan iman. Sehingga dalam banyak hal mereka keliru di dalam melihat sosok Yesus yang sudah lahir,
sudah hidup, sudah menderita, sudah mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Ya. Mereka melihat kisah nyata Yesus ini dalam kekuatan intelektual atau pengetahuan, sehingga mereka tidak masuk sampai ke dalam kehendak Allah yang menyatakan kuasanya lewat peristiwa reinkarnasi sebagai sesuatu jawaban atas harapan umat untuk memperoleh kelepasan, pembebasan dari kuasa maut, untuk mengalami kebahagiaan atau kesempurnaan hidup. Sehingga mereka hanya terbatas melihat Yesus dalam sosok kemanusiaannya, tidak melihat Yesus dalam kealahannya. Ya. Nah, sehingga terjadilah banyak paradigma yang dikembangkan menurut interpretasi mereka tidak sesuai dengan apa yang difirmankan. Saudaraku, saya mau katakan bahwa jauh sebelum Yesus lahir, kisah tentang Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa akan terjadi sebuah kisah kelahiran seorang anak manusia lewat perawan Maria yang kemudian akan diberi nama Yesus, dan dia akan menjadi juru selamat. Nah, ini orang-orang tidak melihatnya sebagai sebuah kisah yang jauh sebelum Yesus lahir itu sudah ada. Sehingga mereka selalu mempertanyakan bagaimana kemudian seorang Mesias harus lahir dari rahim seorang perempuan. Karena mereka bahasakan bahwa Allah tidak diperanakan atau memperanakan. Padahal sebenarnya peristiwa reinkarnasi ini hanya sebagai cara Allah untuk menyatakan kuasanya dan keinginannya untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Kalau kita lihat, saudaraku, dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6, jelas dikatakan di situ, Yesus berkata bahwa yang walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, ya, Yesus tidak mempertahankan itu, artinya dia sejajar dengan Allah. Tapi ayat 7 dia katakan, tetapi Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, lalu rela mati, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa dalam rupa Allah, dia mengosongkan dirinya, supaya karya penebusan itu terjadi. Dia datang dalam rupa manusia. Karena dia tidak mungkin, atau Allah tidak mungkin bisa mengorbankan dirinya kalau dia datang sebagai Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, saudaraku. Allah tidak akan pernah mungkin mati. Allah tidak akan pernah mungkin dianiaya, diobok-obok, dipermainkan di dunia ini. Nah, untuk bisa mengalami, untuk bisa melakukan itu, Allah datang dalam peristiwa reinkarnasi. Ya. Dan peristiwa ini jauh sebelum Yesus lahir itu sudah ada, dikisahkan oleh para nabi. Salah satunya adalah Daud. Ini kita bisa lihat dalam bacaan kita di ayat yang ke-25, saudaraku. Dari 24 dikatakan begini. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia. Ya. Jadi sebelum Yesus lahir, Daud sudah ada lebih dulu, dan Daud sudah berbicara tentang Yesus.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 23, dia katakan Tuhan itu gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau, ia menyegarkan aku, dan seterusnya. Ya. Ini menjadi kekuatan iman Daud yang percaya kepada Allah di situasi apapun dia tidak kekurangan cinta Tuhan. Karena Tuhan itu ya ada dalam kekekalannya. Sehingga kendati pun dia datang sebagai rupa manusia, lahir, hidup, menderita, mati, dan seterusnya, tapi dia akan kemudian dibangkitkan dan kembali menjadi Allah atas manusia dan dunia. Dan kisah ini real, Bapak Ibu Saudara. Walaupun banyak orang yang menyangkalinya, tapi tidak bisa menghapusnya kisah ini. Makanya setiap tahun kita terus memperingati akan hari kelahirannya, karena itu terjadi. Ya. Masa-masa pelayanannya, karena itu ada. Masa-masa penderitaannya itu juga ada. Ketika dia mati sampai dia bangkit itu juga ada. Tidak ada yang bisa menghapus catatan sejarah ini, saudaraku, karena itu real. Lalu kemudian dia bangkit dan naik ke sorga. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mengingat rayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tidak ada yang bisa melarang untuk dirayakan itu, karena itu ada. Ya, persoalan orang percaya atau tidak itu lain hal. Itu urusan mereka. Tapi yang kita bicara di sini bahwa kisah itu ada. Yesus itu pernah lahir, Yesus itu hidup, Yesus itu menderita, Yesus itu mati, oke. Tapi dia juga bangkit lalu naik ke sorga. Mau dispekulasi seperti apapun kebenaran cerita ini, ya, tidak ada yang bisa bantah ketika sejarah dibuka bahwa memang itu kisah real. Yesus menampakkan diri kepada para murid, ya, lalu membuat mujizat-mujizat. Sesudah dia bangkit lalu naik ke sorga. Dan peristiwa terangkatnya ke sorga juga disaksikan itu ada. Itu yang mau disoroti tema khotbah kita. Bukti kebenaran Yesus. Bahwa Yesus itu real. Yesus itu ada. Dia bukan cerita dongeng. Dia tidak direkayasa seakan-akan menjadi sosok yang besar dan seterusnya. Tidak. Ya. Jadi baik untuk kita, saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini, karena di masa-masa sekarang ini tidak sedikit orang kemudian menginterpretasikan Yesus dalam bahasa mereka, dalam ukuran lewat pengetahuan mereka. Ya. Ingat saudaraku, Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, harusnya kita mau takut akan Tuhan. Bukan kita pakai pengetahuan kita untuk menginterpretasikan Tuhan. Intervensi Tuhan, bukan. Bukan untuk kita nilai Tuhan dalam ukuran kita, tidak. Karena yang harus kita lakukan adalah mengakui Dia. Ya. Jadi saudaraku, kisah kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, ya, itu sudah dinyatakan dalam bentuk jamak jauh sebelum kita ada di dunia ini. Mulai dari karya penciptaan sudah dipakai kata baiklah kita, kata kita ini jamak. Ya. Bisa kita artikan bahwa Allah akan datang dalam rupa yang Dia telah tentukan. Dan kita pahami dalam iman Kristen, itulah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Dan Allah Anak ini adalah Yesus Kristus. Dia nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena dia tunggal. Ya. Jadi memang kalau kita membahasakan secara hurufiah, ini sangat sulit saudaraku untuk kita mengerti. Kita harus mengertinya dengan iman. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 dia katakan, pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, kita tahu firman itu adalah Yesus Kristus, saudaraku. Dari awal dia sudah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita nggak bisa pisahkan dalam kehadirannya sebagai tri yang tunggal. Kata tunggal dipakai di sini untuk melengkapi ketiganya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu dengan yang lain. Saya katakan tadi dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, artinya sejajar dengan Allah. Ya. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Ya. Artinya Allah sadar kalau dia datang ke dalam dunia ini dalam rupa Allah, tidak ada tempat yang bisa memberi ruang. Dia harus datang dalam rupa manusia. Dan ketika Yesus, Allah di dalam Yesus telah terangkat ke surga, dia datang dalam rupa roh. Roh yang akan terus bekerja dalam diri manusia sebagai pengganti anak itu tadi, untuk menyegarkan kita, menyemangati kita, memotivasi kita, memperlengkapi kita supaya kita tetap mengakui Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Itulah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita ingat rayakan kemarin sebagai gereja. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka merupakan tali 3 lembar yang tidak boleh terputus. Semua terrangkai, dinamis dan harmonis. Karena ketiganya itu adalah sama. Sebagai Allah, dia sang pencipta. Sebagai anak, dia penyelamat. Allah yang menyelamatkan, yang menebus. Sebagai penebus. Sebagai Roh Kudus, Allah Roh Kudus, dia yang memberikan penyegaran supaya kita tetap memiliki kestabilan iman. Tidak labil, tapi kita tetap kokoh dalam iman. Jadi kehadiran Allah dengan berbagai rupa ini, kita imani bahwa itulah Allah yang satu. Untuk menolong kita, dia harus mengambil rupa seorang manusia. Karena yang dia mau selamatkan adalah manusia. Karena kalau dia datang langsung dalam rupa Allah, ini tidak mungkin, saudaraku. Dan inilah cara Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk memprotek Allah, memprotes Allah. Allah punya kewenangan, punya otoritas sepenuhnya. Dia mau datang dalam bentuk apa, rupa apa, itu kehendak Allah. Itu cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Jangan kita mengkondisikan dengan maunya kita. Kenapa sih kalau Allah tidak datang saja langsung dalam rupa Allah? Kalau Allah tidak mau, siapa yang mau melarang? Siapa yang mau bantah Tuhan? Ini cara Tuhan. Kita terima proses yang Tuhan nyatakan dengan maunya dia. Sesuai yang dia kehendaki. Kita meleburkan diri dengan cara Tuhan. Kita mengikuti apa kata Tuhan. Jangan kita mau Tuhan menurut ukuran kita. Saya mau tuh Tuhan tuh begini A, begini B, begini C, begini. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Allah itu tidak akan bisa kita sentuh dengan pengetahuan kita. Setinggi apapun tingkat intelektual kita, kita tidak bisa menjangkau Allah. Allah hanya bisa dijangkau dengan iman, pengakuan dan percaya kita. Ya. Itu kan yang dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita tidak lihat, kita harus harapkan dia. Jadi jangan kita bangun iman kita, saudaraku, lewat kekuatan intelektual kita. Jangan. Itu hanya jalan bagi kita untuk memahami. Ini loh yang baik untuk memahami Allah. Tapi ketika sudah berbicara mengaku kepada Allah, itu iman yang berbicara. Ya. Karena kalau pengetahuan yang lebih dominan di sana, itu tadi. Kita mulai gunakan pengetahuan kita untuk intervensi Tuhan. Ya. Dan kita mau atur Tuhan menurut akal dan logika kita.
Ayub sudah katakan dalam pasal 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Betul-betul Tuhan punya kewenangan. Dia mau melakukan apa saja. Ya. Dan soal penghakiman juga, kematian manusia juga, Allah sudah bilang, dia datang seperti seorang pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia datang. Siapa melarang Allah? Dengan berkata, Tuhan saya mau engkau datang jemput aku di saat aku begini, di saat aku begini. Nggak bisa. Banyak orang yang mau bunuh diri, minum racun, harapannya mati. Tuhan bilang, belum mati. Siapa melarang Tuhan? Ada orang yang tidak minta mati, Tuhan bilang sampai di sini. Tidak ada yang bisa atur Tuhan, saudaraku. Jadi jangan mencoba untuk melihat Yesus sesederhana yang kita kembangkan lewat pengetahuan kita. Yesus tidak bisa kita intervensi, tidak bisa kita interpretasikan menurut pengetahuan kita. Kita harus lihat dia dengan iman. Kehadirannya sebagai manusia, ya, tidak hanya pada kelahiran dan penderitaannya, sehingga orang-orang yang pada waktu itu berkata, waduh, bagaimana kita mau sembah dia ini? Ya. Orang lain kita yang dia bisa tolong, diri sendiri dia tidak bisa tolong. Ya. Ayo dong buktikan kalau engkau di Allah. Allah itu kuat, tidak terkalahkan. Ya namanya dia datang sebagai manusia untuk menebus. Kalau dia tidak mati, kapan dia menebus? Tetapi jangan kita hanya lihat pada penderitaan dan kematiannya. Lihatlah pada kebangkitannya kalau dia kembali menjadi Allah. Dan peristiwa kenaikannya ke sorga. Jangan kita putus-putus realitas hidup Yesus ketika dia ada di dunia ini. Tidak bisa kita sekat dengan maunya kita. Cukup Yesus kita lihat dalam penderitaan. Jangan lihat di kebangkitan dan kenaikannya di sorga. Supaya kita bisa bilang, Yesus ini manusia. Yesus ini bukan Allah. Tidak cocok, tidak pantas kita anggap dia Mesias. Ya, saya mau katakan ya sah-sah saja kalau Bapak Ibu mau klaim seperti itu. Tapi mau dikatakan di sini. Ya, lewat pengalaman Daud, dia melihat Allah itu dalam kesempurnaan. Dalam kesempurnaan. Lewat kekuatan Allah. Dengan cara apa Tuhan nyatakan. Ya, hal yang tidak masuk akal pun. Sepanjang itu yang Tuhan mau nyatakan. Daud tetap mengimani. Dia adalah Allah. Yang selalu ada di sampingku. Dan aku tidak akan goyah. Ketika dia bersamaku. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 105 Daud katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul-betul dia melangkah dengan firman. Karena dia tahu hanya firman itu yang bisa membawa dia kepada kemenangan. Firman itu yang bisa mengangkat dia dari jurang dosa. Kita tahu juga Daud punya dosa. Tapi oleh karena firman dia dituntut untuk melihat kembali kebenaran. Kalau bukan karena firman, dia tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Mengambil istri Uria dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan, tema kita berkata, bukti kebenaran Yesus. Jangan pernah bantah Yesus. Apapun orang bilang soal Yesus, dalam ukuran tingkat intelektual mereka, jangan kita terpengaruh. Karena catatan sejarah kekristenan lewat firman Allah yang sudah kita terima mengatakan kalau Yesus itu Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus dengan tegas katakan di sana, Bapak Ibu bisa baca. Kalau dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak memperdebatkan tentang Yesus dalam ukuran lewat kekuatan intelektual kita. Kita tidak memperdebatkan Yesus dalam konteks lahiriah. Tapi mari kita imani Yesus dalam konteks spiritual. Kalau dia benar-benar Allah. Dia sudah lahir, dia sudah hidup, dia sudah menderita untuk menebus kita. Dan kematiannya membuktikan kita sudah tebus.
dan kebangkitannya mengatakan kita sudah dimenangkan, dan kenaikannya di sorga mengatakan dia sudah menjadi Allah dan juru selamat kita. Dan sekarang kita hidup lewat tuntunan kuasa Roh Kudus yang hari kemarin kita rayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Berarti kita selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Lewat firman-Mu di pagi ini kami semakin diyakinkan kalau Engkau benar Allah untuk kami. Berkenan untuk setiap apa yang bermunculan lewat paradigma orang yang tidak memahami Yesus secara iman. Jangan biarkan kami terpengaruh Tuhan. Biarkan kami tetap berpegang teguh dengan iman percaya kami, bahwa dalam catatan sejarah dunia ini hanya Engkau yang lahir, yang hidup, yang menderita, yang mati, tapi yang bangkit dan yang naik ke sorga. Tidak ada manusia lain pun mengalami seperti Engkau, karena Engkau sendiri datang dalam rupa Allah untuk kembali menjadi Allah, dan Engkau nyatakan itu semua sesuai yang sudah difirmankan, yang dinubuatkan para nabi. Engkau menggenapinya, Engkau menyempurnakannya, sehingga sampai hari ini kami mengimani kami punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, dan Allah itu jugalah yang akan menghidupkan kami. Karena mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan tinggal dalam dunia maut, dunia kekelaman, tapi dia akan tinggal di dalam dunia keabadian, hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.